6 itu berarti berada di apa tuh? Protonnya protonnya 6, neutronnya 7. Oh, salah. 14,6, protonnya 6, neutronnya 8. Neutron lebih banyak dari proton. Berarti apa? Posisi karbon 14,6 itu ada di atas pita kestabilan. Karbon 14,6 berada di atas pita kestabilan. Kenapa? Karena neutron lebih banyak. 14,6, neutronnya 8. Tapi kalau karbon 12,6 berada pada pita kestabilan. Kalau dia stabil, dia tidak memancarkan sinar. Tapi kalau karbon 14,6 yang dibuat itu, dia berada di atas. Kalau dia tidak terletak pada pita kestabilan, maka dia akan memancarkan sinar. Akan memancarkan sinar dari dalam intinya. Di dalam intinya untuk menuju kestabilan. Untuk menuju kestabilan. Kalau inti terletak pada garis stabilan, berarti dia tidak memancarkan energi dari dalam intinya. Gitu. Ya. Ya, nanti diterangkan. Jadi kalau dia berada di atas pita kestabilan, maka dia meluruh dengan memancarkan sinar beta. Nah, jadi ada yang namanya sinar beta. Nantilah ya, sinar beta. Tapi kalau dia berada di bawah pita kestabilan, berarti protonnya lebih banyak. Maka kalau proton lebih banyak, dia mau menuju stabil, maka dia akan memancarkan positron. Positron itu adalah elektron positif. Kalau beta, elektron negatif. Beta dengan positron adalah sinar seperti elektron yang berasalnya dari dalam inti. Nah, itu bedakan. Ya. Jadi beta itu identik dengan elektron, tetapi dipancarkannya dari dalam inti. Ya. Jadi beta itu adalah elektron, seperti elektron 0-1. Positron berarti elektron positif. Karakteristiknya sama dengan elektron, tetapi muatannya positif. Gitu. Ya. Jadi pita kestabilan ini, kalau unsur-unsur di bawah 20 ke bawah, maka kalau jumlah proton dengan neutron sama, N sama dengan Z, itu berarti inti itu stabil. Kalau stabil, inti itu stabil, berarti tidak memancarkan sinar. Di atas kestabilan, maka inti yang berada di atas kestabilan, berarti neutron lebih banyak. Kalau neutron lebih banyak, dia tidak stabil, maka nanti untuk menuju stabil, itu dia memancarkan beta. Kalau di bawah kestabilan, untuk stabil dia akan memancarkan positron. Beta positif. Beta positif itu positron. Oke, nanti kita dalami lagi yang lain. Nah, jadi ada saya baca di buku, jadi sampai hari ini sudah 3.000 inti buatan di dalam laboratorium. Ya, jadi upaya manusia itu sudah membuat 3.000 inti buatan. Buat apa?
untuk keperluan kedokteran, untuk budidaya tanaman, untuk pengairan, banyaklah ya. Jadi inti buatan ada 3.000. Ya, pada prinsipnya adalah inti tidak stabil akan menuju proses stabil dengan prosesnya namanya radioaktivitas. Radioaktivitas. Jadi karbon 14,6 dengan karbon 12,6, maka karbon 14,6 itu mempunyai radioaktivitas. Dia bisa meluruh, memancarkan sinar radioaktif. Sinar radioaktif. Nah, sabar Mas, sebentar lagi Mas. Nah, radioaktivitas, gejala pemancaran radioaktif akibat peluruhan dalam rangka menuju stabil. Orang yang berjasa pertama kali di dalam menemukan unsur yang tidak stabil, inti yang tidak stabil namanya Becquerel. Tahun 1896. Dia melihat keanehan ada suatu unsur uranium itu kalau dibungkus diumpetin di mana saja, ternyata bungkusannya akan robek. Ya, bungkusan yang membungkus bahan radioaktif saat itu uranium itu ditemukan oleh Becquerel, disimpan di tempat yang nggak kena matahari. Ternyata bungkusannya itu dalam waktu beberapa hari aja udah sobek. Padahal penemuan sebelumnya yaitu peristiwa fosforesensi dan fluoresensi. Kamu bisa lihat kan mata kucing yang di jalan itu, kalau kesorot lampu mobil kan dia menyala. Begitu mobilnya udah lewat, dia kembali lagi gelap. Itu namanya peristiwa fosforesensi. Bersinar ketika disinari. Ada lagi fluoresensi. Fluoresensi seperti jam tangan. Ada yang bisa menyala kan di tempat gelap. Ya, bisa menyala di tempat gelap. Nah, ternyata peristiwa seperti itu, fosforesensi dan fluoresensi, berbeda dengan uranium. Uranium itu ternyata biar nggak kena matahari, itu bungkusannya bisa robek. Berarti di situ Becquerel menyimpulkan uranium itu memancarkan secara spontan. Tidak perlu dirangsang oleh energi dari luar, dia sudah memancarkan. Sinar yang dipancarkan oleh bahan radioaktif dinamakan dengan sinar radioaktif. Sedangkan unsurnya, unsur yang memancarkan sinar radioaktif disebut unsur radioaktif. Gitu Mas. Itu sejarahnya. Jadi kalau kamu itu nanti ahli geologi, ahli geologi itu tidak boleh sembarang untuk apa? Sembarang untuk mengangkut bahan-bahan tambang tanpa perlindungan. Karena bahan radioaktif itu bahan yang secara spontan. Mau dibungkus pakai apapun dia tetap memancarkan radioaktif. Menurut penelitiannya ada 3. Kenapa ada 3 Pak? Karena kalau ada bahan radioaktif
di tempat